Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 8 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 3688 Tantangan Chu Lingxi. Masalah ini sangat penting. Bukan hanya Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu yang memahami hal ini, bahkan Chu Xuanzhengfa juga tahu pentingnya hal ini. Karena itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para ahli balai pemakan darah dan bersiap untuk menginterogasi mereka. Yang mengatakan, dia juga berjalan ke Gu Mingyuan. Chu Xuanzhengfa tampak agak bersemangat. Bahkan para pengamat dapat mengatakan bahwa dia sangat gembira saat melihat Gu Mingyuan. Konon, dia juga agak senang pada saat bersamaan. Perilakunya saat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Chu Xuanzhengfa dan Gu Mingyuan tidak memiliki keintiman seperti pasangan suami istri. Sebaliknya, mereka dicadangkan seperti orang asing. "Kamu memanggilku apa?" Setelah mendengar Chu Xuanzhengfa mengucapkan terima kasih, kulit Gu Mingyuan berubah suram. Dibandingkan dengan cadangan Chu Xuanzhengfa, sikap yang ditunjukkan oleh Gu Mingyuan lebih dari sekedar sikap orang asing. Orang tua ini salah bicara. Saya harap putri klan kuno mau memaafkan saya. Hanya pada saat itulah Chu Xuanzhengfa menyadari bahwa dia salah bicara dan segera meminta maaf. "Jaga jarakmu dariku di masa depan," kata Gu Mingyuan dingin. Dihadapkan dengan Gu Mingyuan seperti itu, Chu Xuanzhengfa memiliki ekspresi malu di wajahnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun banyak orang tahu bahwa Gu Mingyuan tidak menyukai Chu Xuanzhengfa, mereka semua mengira itu karena mereka memiliki asumsi di masa lalu. Tidak peduli apa, mereka adalah orang tua Chu Lingxi, dan pada satu titik adalah suami dan istri. Mereka tidak pernah membayangkan Gu Mingyuan begitu dingin terhadap Chu Xuanzhengfa. Perilakunya telah mencapai keadaan muak. "Ibu, kenapa kamu bertingkah seperti ini?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Chu Lingxi telah berjalan mendekat. Selanjutnya, dia melihat Gu Mingyuan dengan keluhan di matanya. Terbukti, dia tidak bisa mentolerir dia memperlakukan ayahnya sedemikian rupa. Lagi pula, Chu Lingxi memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Meskipun Gu Mingyuan tidak mengidentifikasi Chu Xuanzhengfa sebagai suaminya, Chu Lingxi mengidentifikasinya sebagai ayahnya. Nyatanya, Chu Lingxi lebih condong ke arah ayahnya. Kalau tidak, dia tidak akan lebih suka tinggal di klan surgawi Chu daripada kembali ke klan kuno provinsi 10.000. Setelah Chu Lingxi berjalan mendekat, tubuh Gu Mingyuan bergeser, lalu menghilang. Meskipun dia tidak terus mempersulit Chu Xuanzhengfa, dia tidak mengubah sikapnya terhadapnya, malah memutuskan untuk menghindarinya. "Tuan ayah, ibuku masih memiliki pemahaman terhadapmu. Kesalahpahaman ini perlu diselesaikan secara perlahan. Saya akan membantu Anda dengan itu. Sebelum diselesaikan, sebaiknya kamu menjaga jarak darinya. Anda juga tahu tentang kepribadiannya, Anda hanya akan menempatkan diri Anda di tempat dan membuat segalanya menjadi ragu," kata Chu Lingxi melalui transmisi suara. Chu Xuanzhengfa, yang terlihat malu sebelumnya, tidak marah karena sikap Gu Mingyuan. Sebaliknya, dia melirik Chu Lingxi dan kemudian tersenyum. "Lingxi, peningkatanmu benar-benar mengejutkan ayahmu. Meskipun saya sudah tahu bahwa Anda akan melampaui saya tidak pernah mengantisipasi bahwa Anda akan melampaui saya secepat ini. Saya, Chu Xuanzhengfa, selalu bermimpi menjadi seorang jenius. Putri saya telah membantu saya mewujudkan mimpi itu." Saat Chu Xuanzhengfa menatap Chu Lingxi, kebanggaan bertemu matanya. Melampaui tuan ayah hanyalah langkah pertama. Langkah ketiga akan melampaui Lady Mother, kata Chu Lingxi dengan bangga. "Dengan bakatmu, bukan tidak mungkin melampaui ibumu." Tiba-tiba,
Chu Xuan Zhengfa bertanya, "MN? Langkah ketiga? Bagaimana dengan langkah kedua?" Langkah kedua adalah melampaui kakak laki-laki Chu Feng. Setelah memikirkan kata-kata itu, Chu Lingxi mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. "Aku." Chu Feng berdiri di dekatnya. Dia mendengar kata-katanya dengan sangat jelas. Karena itu, dia merasa agak terkejut. Dia tidak menganggap Chu Lingxi sebagai target untuk dilampaui. "Kakak Chu Feng, saya juga merasa sangat sedih dengan apa yang terjadi pada senior Chu Xuanyuan. Sebenarnya, karena ayahku menyebutkan hal-hal tentang ayahmu, aku sangat menghormatinya. Sayangnya, saya tidak lahir di era yang sama dengan senior dan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan seberapa memesonanya dia saat itu. Aku juga bertekad untuk tidak bisa bertarung dengannya. Namun, saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda, kakak Chu Feng. Meskipun aku tahu permintaanku ini sangat tidak tepat waktu, aku terlalu sabar dan ingin menantangmu. Chu Feng, apakah kamu bisa berdebat denganku?" Chu Lingxi bertanya pada Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Melihat Chu Lingxi seperti itu, kesan Chu Feng tentang dirinya berubah. Chu Feng dapat mengetahui dari tatapannya bahwa dia tidak hanya sangat serius, tetapi dia juga mencintainya untuk menerima tantangannya sehingga dia dapat berdebat dengannya untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Keinginannya tidak ada yang dibalik dengan kasih sayang atau persahabatan keluarga, itu murni dari daya saingnya sebagai seorang kultivator bela diri. Setelah mendengar kata-kata Chu Lingxi, hadirin juga mulai memperbaruinya. Budidaya aktual Chu Feng saat ini juga merupakan peringkat 3 yang ditinggikan. Kultivasi aktual Chu Lingxi saat ini juga merupakan peringkat 3 yang ditinggikan. Apa yang dilambangkan oleh peringkat 3 yang ditinggikan? Orang harus tahu bahwa orang yang dianggap jenius terkuat leluhur Marshal Starfield, Linghu Hongfei, hanya peringkat 2 yang ditinggikan ketika dia melawan Chu Feng di alam atas 9 naga. Menilai dari situasi saat ini, kultivasi Chu Feng dan Chu Lingxi telah melampaui Linghu Hongfei. Keduanya telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dari generasi muda. Jadi, jika Chu Lingxi akan melawan Chu Feng, pemenang pertempuran mereka akan menjadi jenius terkuat yang sebenarnya dari generasi muda leluhur Marshal Starfield. Ini adalah pertarungan yang tidak ingin dilewatkan oleh siapapun. Namun, banyak juga yang tahu bahwa Chu Xuanyuan baru saja meninggal, dan klan surgawi Chu menderita perang salib. Karena itu, Chu Feng pasti kelelahan baik di tubuh maupun pikiran. Apakah dia akan menerima tantangannya pada saat seperti itu? Namun, di bawah tatapan tidak pasti dari kerumunan, sebelum menatap serius Chu Lingxi, Chu Feng akhirnya menjawab, "Lingxi, jika kamu ingin bertarung, aku tidak akan menahan diri." Kerumunan sangat gembira setelah mendengar kata-kata itu. Inilah tepatnya yang ingin mereka dengar. Bagaimanapun, jika Chu Feng menerimanya, mereka akan dapat menyaksikan konfrontasi yang luar biasa. Yang mengatakan, dalam hal perasaan gembira, orang yang paling gembira adalah Chu Lingxi. "Yakinlah, aku juga tidak akan menahan diri," katanya. Bab 3689 Spar dimulai. "Kakak Chu Feng, karena kamu telah menyetujuinya, akankah kita mulai sekarang?" tanya Chu Lingxi. Dia benar-benar ingin berdebat dengan Chu Feng. "Tunggu sebentar." Saat Chu Feng berbicara, dia membuat segel tangan dan melepaskan kekuatan roh dari dalam tubuhnya. Seperti mata air, kekuatan roh bergerak ke seluruh tubuhnya. Setelah ditutup oleh kekuatan rohnya, luka yang menutupi tubuhnya menghilang dalam sekejap. Bahkan pakaiannya diperbaiki. Benar saja, dia sengaja membiarkan dirinya mengalami cedera. Setelah melihatnya, kerumunan memverifikasi bahwa luka-luka yang dialami Chu Feng melawan para ahli itu diambil dengan sengaja. Lagi pula,
Karena Chu Feng dapat dengan mudah menyembuhkan luka-luka itu, berarti luka-luka itu tidak serius sama sekali. Mari kita mulai, kata Chu Feng setelah menyembuhkan lukanya. Kakak Chu Feng, izinkan aku merasakan teknik pedangmu terlebih dahulu. Chu Lingxi menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang merah muda muncul di tangannya. Pedang itu sangat indah. Sepertinya itu dibuat khusus untuknya. Yang terpenting, pedang itu mengeluarkan aura yang luar biasa. Pedang itu bukan hanya persenjataan agung yang tidak lengkap, tapi itu adalah persenjataan agung yang tidak lengkap dengan kualitas terbaik. Datang. Chu Feng memegang pedang bebek Mandarin giok biru dan mengarahkannya ke Chu Lingxi. Woos. Saat berikutnya, Chu Lingxi menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba sebelum Chu Feng. Pedang merah muda di tangannya ditusukkan ke leher Chu Feng. Dorongannya sangat cepat, sangat akurat, sangat ganas dan tajam. Sebelum pedang mencapai Chu Feng, aura yang dipancarkan oleh pedang sudah tiba. Chu Lingxi tidak main-main. Dia serius dalam pertandingannya melawan Chu Feng. Namun, Chu Feng juga bukan orang biasa. Dia tidak menggunakan pedang bebek Mandarin giok biru di tangannya untuk memblokir serangan yang masuk. Sebagai gantinya, dia menusukkan pedang bebek Mandarin giok biru ke arah leher Chu Lingxi. Dalam sekejap mata, pedang Chu Lingxi telah tiba sebelum Chu Feng. Namun, dengan sedikit gerakan tubuhnya, Chu Feng menghindari tusukan pedang. Pada saat yang sama saat dia menghindari serangan itu, pedang Chu Feng sendiri tiba di depan leher Chu Lingxi. Menghadapi serangan fatal seperti itu, Chu Lingxi hanya menggerakkan sedikit tubuhnya, dan juga dengan mudah menghindarinya. Melihat itu, Chu Feng memujinya. Katakan, Lingxi, teknikmu menjadi lebih kuat. Kakak Chu Feng, ini baru saja dimulai. Jika Anda ingin memuji saya, tidak akan terlambat untuk memuji saya nanti. Chu Lingxi tersenyum manis. Keyakinan memenuhi wajahnya yang cantik. Meskipun mereka berdua berbicara dengan riang dan terdengar seperti sedang bermain pertempuran, senjata mereka tidak bermain sama sekali. Keduanya bertukar serangan tajam satu sama lain. Sejenak, mereka terjebak dalam kebuntuan. Pada saat itu, Chu Feng merasa semakin terkejut. Kemajuan Chu Lingxi terlalu cepat. Meskipun dia tidak habis-habisan, dia masih sepenuhnya mengakui kekuatannya. Teknik pedang Chu Lingxi sangat luar biasa, dan bukan serangan biasa sama sekali. Jelas bahwa dia sepenuhnya memfokuskan dirinya untuk menguasai teknik pedang. Untuk dapat memperoleh penguasaan tinggi atas teknik pedang sepenuhnya mengungkapkan betapa luar biasanya kemampuan pemahamannya. Namun, bukan itu yang penting. Poin utamanya adalah kekuatan pertempuran Chu Lingxi sangat kuat. Pedang bebek Mandarin giok biru milik Chu Feng memiliki atribut yang mirip dengan persenjataan agung yang tidak lengkap milik Chu Lingxi. Namun, meskipun senjata mereka sangat mirip, baik dia maupun dia tidak dipukul mundur ketika senjata mereka bertabrakan. Ini berarti Chu Lingxi memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Bahkan jika kekuatan tempurnya lebih lemah dari Chu Feng, itu hanya akan sedikit lebih lemah. Paling tidak, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada para jenius dari 3 kota. Nyatanya, kekuatan tempurnya bahkan jauh lebih kuat dari Nangong Yifan. Kekuatan pertempuran Chu Lingxi praktis telah mencapai puncak peringkat 3 yang ditinggikan. Tampaknya aku tidak bisa terus meremehkanmu. Melihat bahwa akan sulit untuk mencapai hasil jika situasi saat ini berlanjut, Chu Feng memutuskan untuk habis-habisan. Dentang, dentang, dentang. Chu Feng mengubah pola serangannya. Dia mulai memaksa Chu Lingxi untuk tidak punya pilihan selain memblokir pedang bebek Mandarin giok biru dengan persenjataan agungnya yang tidak lengkap. Dengan itu,
Kedua senjata itu mulai bertabrakan dan mengeluarkan percikan berulang kali. Zhou Lingxi juga dipukul mundur. Meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng setelah menggunakan kekuatan penuhnya hanya sedikit lebih kuat dari Zhou Lingxi, itu cukup untuk menyebabkan lengan Zhou Lingxi mati rasa. Jika ini terus berlanjut, dia akan merasa sangat sulit untuk bertahan melawan Chu Feng. Zet 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 zet. Tiba-tiba, karakter surga mulai berkedip di dahi Zhou Lingxi. Begitu tanda petir tingkat surga muncul, kultivasi Zhou Lingxi segera meningkat. Zet 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 zet. Pada saat yang hampir bersamaan, tanda petir tingkat ilahi muncul di dahi Chu Feng. Keduanya telah meningkatkan kultivasi mereka dari peringkat 3 ke peringkat 4 ta'ala pada saat yang bersamaan. Brengsek. Kakak laki-laki Chu Feng, kamu hanya menindasku. Meskipun kultivasi mereka meningkat satu tingkat, pertempuran hanya semakin sulit bagi Zhou Lingxi. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Lagi pula, tanda petir tingkat dewa memiliki kemampuan menekan terhadap tanda petir tingkat surga. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Ini adalah teknik misterius yang saya latih. Anda tidak mungkin mengatakan kepada saya untuk tidak menggunakannya, bukan? Chu Feng menjawab dengan senyum berseri-seri. Yang mengatakan, senyumnya benar-benar keji. Jangan bertingkah sangat senang. Meskipun saya bukan tandingan Anda dalam hal garis darah surgawi saya masih memiliki trik lain di lengan baju saya, kata Zhou Lingxi. Bab 3690 Teknik Abadi Terkuat. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Zhou Lingxi mulai memancarkan cahaya putih redup. Cahaya putih samar berubah menjadi baju besi yang sangat tipis di atas pakaian Zhou Lingxi. Setelah armor cahaya muncul, kultivasi Zhou Lingxi meningkat lagi ke peringkat 5 ta'ala. Melihat itu, Chu Feng tidak ragu dan segera melepaskan armor petir untuk meningkatkan kultivasinya. Lagi pula, hanya dengan meningkatkan kultivasinya dia akan mampu melawan Zhou Lingxi. Konon, Chu Feng terguncang. Baju besi di Zhou Lingxi sangat aneh. Meskipun mengandung kekuatan harta karun, itu tidak semuanya terbuat dari baju zirah. Ada juga kekuatan garis keturunan yang ada di baju besi itu. Sifat garis keturunan itu bukanlah garis keturunan surgawi. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang belum pernah dirasakan Chu Feng sebelumnya. Nak, apa itu di tubuhmu? Zhou Feng bertanya. Haha. Kakak laki-laki Chu Feng, apakah kamu terkejut? Apa yang saya kenakan adalah harta klan kuno 10.000 provinsi saya, armor dalam klan kuno. Armor dalam klan kuno ini hanya dapat diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan klan kuno 10.000 provinsi kami. Setelah diaktifkan, itu akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Bagi saya lebih luar biasa dari orang biasa. Alih-alih hanya meningkatkan kekuatan tempur saya dapat meningkatkan budidaya saya secara keseluruhan. Tahukah Anda bagaimana saya berhasil meningkatkan kultivasi saya dengan pesat dalam waktu sesingkat itu? Itu karena garis keturunan klan kuno provinsi 10.000 saya ditekan oleh ibu saya menggunakan teknik rahasia saat saya lahir. Sekembalinya saya ke klan kuno 10.000 provinsi, garis keturunan saya dilepaskan melalui formasi khusus. Jadi, alasan mengapa kultivasi saya meningkat pesat bukan karena bakat saya. Sebaliknya, itu karena garis keturunan klan kuno provinsi 10.000 saya, kata Zhou Lingxi. Jadi, gadis, kamu memiliki kekuatan 2 garis keturunan. Zhou Feng tiba-tiba menyadarinya. Ternyata bakat Zhou Lingxi tidak cukup, bakatnya ditekan. Ini bukanlah sebuah transformasi. Sebaliknya, itu adalah kebangkitan. Dia akhirnya membangkitkan kekuatannya. Tidak heran kultivasinya akan meningkat begitu mempesona. Omong-omong, bahkan Chu Feng merasa sedikit iri.
memang sangat beruntung memiliki kekuatan 2 garis keturunan saat lahir. Hehe. Saya tahu bahwa saya jelas bukan tandingan Anda jika saya melawan Anda hanya dengan menggunakan garis darah surgawi saya. Bagaimanapun, Anda bahaya dalam teknik misterius terkuat untuk garis darah surgawi, teknik misterius hukuman ilahi. Namun, garis darah surgawi bukanlah semua yang saya miliki. Jadi, Kakak Chu Feng, kamu tidak boleh ceroboh. Woos, woos. Setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, Chu Lingxi melepaskan serangannya. Kali ini, serangannya menjadi sangat ganas. Kakinya melepaskan angin dan menciptakan klon yang tak terhitung jumlahnya di langit, yang semuanya termasuk menyerang Chu Feng pada saat yang sama. Dia tidak lagi melawan Chu Feng murni menggunakan teknik pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik abadi. Melihat itu, Chu Feng tidak ragu-ragu dan juga menggunakan teknik abadi sebagai tanggapan. Keduanya bertarung bolak-balik dan serangan mereka semakin kuat dan kuat. Namun, pada akhirnya, mereka masih menemui jalan buntu. Kakak Chu Feng, jika Anda tidak dapat menahan serangan saya berikutnya, katakan begitu cepat. Tiba-tiba, Chu Lingxi berhenti menyerang Chu Feng dan bergerak mundur. Perempuan ini? Melihat tatapan Chu Feng berubah. Setelah Chu Lingxi mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan kuno 10.000 provinsi, dia telah memancarkan cahaya putih sepanjang waktu. Namun, cahaya redup di tubuhnya kini telah berubah. Itu menjadi tampak lebih sakral. Kemudian, cahaya terang muncul di atas kepala Chu Lingxi. Cahaya bersinar terang, berkeliling sekelilingnya dalam pancaran suci. Dari cahaya suci itu, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Mungkinkah, apakah ini teknik abadi peringkat 9 klan kuno provinsi 10.000, halo suci klan kuno? Tidak salah lagi, ini adalah halo suci klan kuno. Ya ampun, itu adalah salah satu teknik abadi peringkat 9 Ancestral Martial Starfield yang terkuat. Namun dikatakan bahwa halo suci klan kuno sangat sulit untuk dikuasai, sedemikian rupa sehingga banyak tetua dari klan kuno provinsi 10.000 masih belum menguasainya. Chu Lingxi, seberapa muda dia, benar-benar berhasil memahami teknik abadi yang begitu kuat. Banyak orang mulai berseru kagum. Halo suci klan kuno terlalu terkenal. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, guntur meledak di langit saat awan merah darah berkumpul. Sepuh dari lingkungan yang awalnya tertutup sepenuhnya oleh cahaya suci diwarnai dengan warna merah darah. Itu adalah keterampilan bela diri tabu abadi Chu Feng, teknik petir darah. Chu Feng dapat mengetahui seberapa kuat teknik abadi peringkat 9 Chu Lingxi. Dia merasakan ancaman yang jauh lebih besar dari halo suci klan kuno Chu Lingxi daripada teknik abadi peringkat 9 Nangong Yifan, sedemikian rupa sehingga Chu Feng bahkan tidak memiliki kepastian kemenangan ketika menggunakan teknik terkuat yang dia miliki saat ini, tabu abadi, teknik petir darah. Bab 3691 menjadi mudah? Itu tampaknya merupakan keterampilan bela diri tabu abadi. Pada saat itu, orang banyak menyadari bahwa pencahayaan berwarna darah yang memenuhi langit adalah keahlian bela diri tabu abadi yang digunakan oleh Chu Feng. Mungkinkah Chu Feng berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri tabu abadi untuk menghadapi teknik abadi peringkat 9 yang sangat kuat itu? Itu hanya omong kosong. Meskipun keahlian bela diri tabu abadi Chu Feng sangat kuat, bagaimana mungkin itu mengambil teknik abadi peringkat 9? Selain itu, apa yang digunakan Chu Lingxi adalah halo suci klan kuno, salah satu teknik abadi terkuat klan kuno 10.000 provinsi. Meskipun langit dipenuhi dengan petir berwarna darah yang perkasa, orang banyak bingung dengan tindakan Chu Feng saat mereka menemukan bahwa petir berwarna darah adalah keahlian bela diri tabu abadi. Bagaimanapun, pengetahuan orang banyak adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat keahlian bela diri tabu abadi,
kekuatan mereka masih terbatas. Tidak peduli seberapa kuat keahlian bela diri tabu abadi, masih akan ada perbedaan besar melawan teknik abadi peringkat 9. Ini bahkan lebih untuk teknik abadi peringkat 9 yang sekuat dan sekuat Halo Suci klan kuno Chu Lingxi. Kakak Chu Feng, aku tidak ingin menyakitimu. Bagaimana kalau kita menggunakan pusat jarak di antara kita sebagai titik dan bertarung dengan teknik kita masing-masing? Orang yang tekniknya pertama kali melewati jarak menengah akan menjadi pemenangnya. Apa katamu? Chu Lingxi bertanya pada Chu Feng. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan arogan, dia, dibandingkan dengan orang lain, sama sekali tidak memandang rendah Chu Feng. Dia tahu bahwa keterampilan bela diri tabu abadi Chu Feng bukanlah keterampilan bela diri tabu abadi biasa. Karena itu, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Sangat baik. Kami akan melakukan apa yang Anda sarankan. Chu Feng menyetujui proposal Chu Lingxi. Lagi pula, kedua kemampuan mereka sangat merusak. Bahkan jika mereka menahan diri, mereka masih akan menimbulkan kerusakan serius satu sama lain. Proposal Chu Lingxi akan memungkinkan mereka untuk membandingkan teknik mereka tanpa benar-benar membahayakan salah satu dari mereka. Kalau begitu mari kita mulai. Berdengung. Tepat setelah Chu Lingxi selesai memikirkan kata-kata itu, cahaya di atas kepalanya menembakkan cahaya pilar. Pilar cahaya itu tidak langsung menuju Chu Feng. Sebaliknya, itu menolak menuju wilayah di antara mereka. Gemuruh. Pada saat yang hampir bersamaan, guntur meledak di langit. Baut petir darah yang tak terhitung banyaknya saling silang dan membentuk naga besar berwarna darah. Naga darah yang sangat besar itu juga bertekad menuju wilayah tengah di antara keduanya. Bung! Cahaya bersinar di mana-mana saat petir darah melonjak ke langit. Teknik terkuat Chu Feng dan Chu Lingxi telah bertabrakan. Pertempuran antara kedua serangan itu berlangsung lama. Mereka tampak seperti dua pasukan yang mencoba merebut wilayah satu sama lain. Pihak pertama yang terletak di wilayah pihak lain akan keluar sebagai pemenang. Namun, kekuatan kedua pasukan itu setara satu sama lain. Bahkan setelah mereka saling berhadapan untuk waktu yang lama, mereka masih belum dapat menentukan hasil. Pada akhirnya, keterampilan bela diri tabu abadi Chu Feng dan teknik abadi peringkat 9 Chu Lingxi keduanya akhirnya menghabiskan semua kekuatan mereka. Namun, tidak ada pihak yang menang melawan yang lain. Mengikat. Ini sebenarnya dasi. Luar biasa. Chu Feng benar-benar berhasil menggunakan keahlian bela diri tabu abadi untuk melawan teknik tabu abadi terkuat klan 10.000 provinsi kuno. Konon, dengan seberapa mudahnya Chu Lingxi bisa mendapatkan slogan seperti itu benar-benar mencengangkan. Seperti itu, klan surgawi Chu akan segera berkuasa. Tidak, mereka pasti akan menang. Kepala klan surgawi Chu memiliki kekuatan puncak yang ditinggikan. Dia hanya berhenti lagi untuk menjadi utmost exalted. Itu juga sangat luar biasa. Dan sekarang, ada Chu Feng dan Chu Lingxi, dua jenius tingkat iblis. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada saat Chu Xuanyuan masih hidup dan bersama klan surgawi Chu. Sungguh surga ingin klan surgawi Chu bangkit. Pada saat itu, kerumunan orang berdecak kagum berulang kali. Meskipun banyak orang dapat mengatakan bahwa baik Chu Feng dan Chu Lingxi menahan diri dalam pertandingan dan bukannya bertarung dengan semua mereka, penampilan mereka masih tidak diragukan lagi mengalahkan penonton yang hadir. Sedemikian rupa sehingga kerumunan melihat masa depan di mana klan surgawi Chu akan berkembang berdasarkan konfrontasi mereka. Klan surgawi Chu akan mencapai ketinggian yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Kerumunan semua merasa bahwa hari itu akan segera tiba. Setelah pertandingan selesai, klan surgawi Chu sekali lagi mengaktifkan formasi dan menutup perbatasan mereka.
Namun, masa tidak kunjung pergi. Mereka masih mengingat semua hal yang telah terjadi di klan surgawi Chou. Karena kenyataan bahwa ia tidak dapat membantu merawat cedera kepala klan surgawi Chou, Chu Feng memutuskan untuk berpartisipasi dalam interogasi terhadap 9 tawanan dari Balai Pemakan Darah. Zhou Lingxi menemaninya. Dalam perjalanan, Zhou Lingxi tiba-tiba berkata, "Kakak Chu Feng, sepertinya kamu belum habis-habisan tadi." "Tentu saja tidak," Chu Feng menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak perlu berbohong padaku. Skill bela diri tabu abadi milikmu itu sangat kuat. Saya dapat mengatakan bahwa jika Anda pergi habis-habisan, kemungkinan bahkan halo suci klan kuno saya tidak akan cocok untuk itu," kata Chu Lingxi. "Saya benar-benar tidak menahan diri," kata Chu Feng. Chu Feng sebenarnya berbohong. Seperti yang dikatakan Chu Lingxi, dia menahan diri. Meskipun halo suci klan kunonya sangat kuat, tabu abadi Chu Feng, teknik petir darah memang luka di atasnya. Jika Chu Feng habis-habisan, dia memang bisa mencetak kemenangan. Namun, saat mereka berdebat di depan umum, dia tidak ingin meninggalkan Chu Lingxi dalam situasi yang meragukan. Hasil seri akan menjadi hasil terbaik. "Kau masih berbohong. Apakah Anda benar-benar berpikir saya bodoh? Konon, kakak Chu Feng, bahkan jika kamu menahan diri, yang akan menang tetaplah aku. Apa kamu tahu kenapa?" Tiba-tiba, Chu Lingxi menunjukkan senyum bersih. "Ceritakan tentang itu," Chu Feng penasaran. Zet 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 zet. Tepat pada saat itu, kilat yang menyilaukan muncul di hadapan Chu Feng. Itu adalah Chu Lingxi. Petir 9 warna dipancarkan dari tubuh Chu Lingxi. Petir mengambil bentuk baju besi dan menutupinya. Pada saat itu, kultivasi Chu Lingxi kembali meningkat. "Gadis, kamu..." Melihat itu, ekspresi Chu Feng berubah menjadi kejutan. Ternyata dia bukan satu-satunya yang menahan diri. Gadis itu Chu Lingxi telah menahan lebih dari dia. Ternyata dia juga berhasil membuka segel kekuatan armor petir. Hanya saja, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika dia menggunakannya, dia akan dapat meningkatkan kultivasinya lebih jauh. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak cocok untuknya. Bab 3692, Jimat Api Kilin. "Jadi, mulai sekarang, kamu harus memanggilku sebagai kakak perempuan," kata Chu Lingxi kepada Chu Feng dengan sikap yang sangat puas. "Mengapa?" Chu Feng merasa agak bingung. "Sudahkah kamu lupa? Kami berdua telah membuat janji bahwa siapapun yang lebih kuat akan menjadi yang lebih tua. Sekarang aku lebih kuat darimu. Kamu harus memanggilku sebagai kakak perempuan," kata Chu Lingxi. "Kapan ada janji seperti itu? Kenapa aku tidak mengingatnya?" Chu Feng mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang masalah ini. "Oh, aku hampir lupa. Saya memimpikan janji itu saat saya sedang berlatih." Chu Lingxi tiba-tiba mengungkapkan senyum malu. "Katakan gadis, kamu seharusnya tidak menggertak seseorang seperti ini, bukan? Itu mimpimu sendiri, bagaimana bisa dihitung?" Chu Feng berbicara dengan ekspresi tak berdaya. "Itu benar. Saya bingung. Mimpi itu terlalu realistis, sehingga saya pikir itu benar-benar terjadi. Karena itu, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Anda juga mengerti bahwa terkadang sangat sulit untuk menentukan mana yang ilusi dan mana yang nyata saat seseorang dalam pelatihan tertutup," kata Chu Lingxi. "Tidak apa-apa, aku memaafkanmu." Chu Feng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia terus berjalan. Dengan tangan di belakang punggungnya, Chu Lingxi melewati Chu Feng. "Tapi, kamu masih harus memanggilku sebagai kakak perempuan." "Kenapa begitu?" tanya Chu Feng.
Apa maksudmu dengan mengapa? Aku lebih tua darimu sejak awal. Dilihat dari usia kita, kamu seharusnya memanggilku sebagai kakak perempuan, kata Chu Lingxi. Apakah begitu? Kamu lebih tua dariku. Chou Feng mengungkapkan tatapan bingung. Tentu saja aku lebih tua darimu, Chu Lingxi mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya. Dengan tangan di pinggangnya, dia tampak sangat serius. Tanpa sadar, Chu Feng menurunkan pandangannya dari wajahnya. Apa yang kamu lihat? Chu Lingxi berbicara dengan tatapan tajam. Uhuk-uhuk. Jangan bicara tentang usia. Sebagai gantinya, mari kita bicara tentang penampilan Anda. Kamu terlihat jauh lebih muda dariku. Bagaimana saya bisa memanggil Anda sebagai kakak perempuan? Bagaimana dengan ini? Mari kita singkirkan senioritas. Anda bisa memanggil saya sebagai Chu Feng, kata Chu Feng. Lalu kamu akan memanggilku sebagai apa? Tanya Chu Lingxi. Aku akan memanggilmu sebagai adik perempuan Lingxi, kata Chu Feng. Enyahlah. Chu Lingxi mengangkat tinjunya dan melancarkan pukulan. Wow! Membantu. Aku dipukuli. Seorang adik perempuan memukuli kakak laki-lakinya. Chou Feng menghindari serangan Chu Lingxi dan mulai berteriak sambil tertawa. Itu adalah kakak perempuan yang memukuli adik laki-lakinya, koreksi Chu Lingxi. Dia juga tersenyum cemerlang. Aku kakakmu. Sebelumnya, Anda memanggil saya kakak laki-laki. Itu adalah sesuatu yang didengar semua orang, kata Chu Feng. Pah! Aku bingung karena mimpiku. Brengsek! Apakah Anda benar-benar menerimanya hanya karena saya memanggil Anda seperti itu? Betapa tak tahu malunya dirimu. Chu Lingxi mengejar Chu Feng dan mulai memukulinya dengan lebih ganas. Lingxi, kamu wanita dewasa, apakah ini yang seharusnya kamu lakukan? Tiba-tiba, sesosok muncul dan menghalangi jalan Chu Lingxi. Itu adalah Gu Mingyuan. Ibu, bagaimana kamu bisa mengkritikku? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa ketika saya menyebut Chu Feng sebagai kakak laki-laki sebelumnya? Tanya Chu Lingxi. Bagaimana aku bisa tahu hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki, kata Gu Mingyuan. Kau berdiri di sisinya. Kamu adalah ibuku, keluh Chu Lingxi. Gu Mingyuan mengabaikan Chu Lingxi. Sebaliknya, dia melihat ke Chu Feng. Chu Feng. Senior, saya tidak pernah menindas adik perempuan Lingxi, Chu Feng segera menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Gu Mingyuan mengungkapkan senyuman tipis, saya tidak tertarik dengan bisnis di antara kalian berdua. Ada hal lain yang perlu kubicarakan denganmu. Senior, ada apa? Tanya Chu Feng. Orang-orang dari generasi muda semuanya mengandalkan harta untuk meningkatkan kultivasi mereka. Anda, sebaliknya, tidak memiliki harta karun seperti itu. Karena itu, Anda kalah melawan mereka. Ambil ini, saat Gu Mingyuan berbicara, dia menyerahkan liontin batu giok kepada Chu Feng. Liontin itu benar-benar merah. Sepertinya terbuat dari api dan terlihat sangat indah. Pedang itu sangat luar biasa. Itu berisi kekuatan bela diri tingkat tinggi yang sangat kuat. Hanya dengan melihat liontin itu, Chu Feng tahu bahwa itu adalah harta yang mampu meningkatkan kultivasinya. Selain itu, liontin itu memiliki kualitas yang sangat baik. Itu adalah harta dengan kualitas terbaik. Liontin batu giok ini disebut jimat kilin api. Jika kamu bisa menyatu dengannya, kamu akan bisa meningkatkan kultivasimu dengan 1 tingkat sementara kamu adalah seorang yang mulia. Tentu saja, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri di jalur kultivasi bela diri. Kekuatan harta ini, pada akhirnya, terbatas. Jika kultivasi Anda melampaui alam ta'ala, itu akan kehilangan efeknya.
Itu berlaku tidak hanya untuk Fire Kilin tali itu. Armor dalam klan kuno Lingxi juga hanya bisa membantunya di alam ta'ala. Bahkan Qian Nether Soul dari Linghu Hongfei yang dia habiskan untuk menyatu dengannya adalah sama. Efeknya terbatas pada alam ta'ala. Setelah melampaui alam yang ditinggikan, ia akan kehilangan pengaruhnya. Walaupun efeknya pada akhirnya akan hilang, setidaknya masih ada di alam ta'ala. Karena mereka memiliki harta seperti itu, Anda juga harus memilikinya, kata Gu Mingyuan kepada Chu Feng. Senior, hartamu ini terlalu berharga. Chu Feng sudah menyadari betapa bergunanya harta setelah bertarung melawan Nangong Yifan dan yang lainnya. Tanda petir Chu Feng dan petir armor hanya bisa meningkatkan kultivasinya dengan 2 level. Nangong Yifan dan yang lainnya, di sisi lain, mampu meningkatkan kultivasi mereka hingga 3 tingkat. Alasan mengapa mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka 1 tingkat lebih tinggi darinya adalah karena mereka memiliki harta yang mampu meningkatkan kultivasi mereka 1 tingkat. Chu Feng, di sisi lain, tidak memiliki harta karun seperti itu. Seperti yang dikatakan Gu Mingyuan, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan mereka. Namun, harta seperti itu tidak ternilai harganya. Ini terutama berkaitan dengan jimat kilin api yang dipegang Gu Mingyuan di tangannya. Chu Feng tahu seberapa berharganya itu. Kemungkinannya, itu bahkan lebih berharga daripada harta biasa. Itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Selama masa mudaku, aku kebetulan memasuki alam misterius bersama ayahmu. Jimat kilin api ini diperoleh dari alam misterius itu. Namun, bukan karena kekuatanku sendiri aku mendapatkan jimat kilin api ini. Sebaliknya, itu karena ayahmu. Saya selalu ingin mengembalikan jimat kilin api ini kepadanya. Sayangnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Memberikannya padanya hari ini bisa dianggap mengembalikannya ke pemiliknya yang sah, kata Gu Mingyuan. Chu Feng, kamu harus menerimanya saja. Apa yang ibu saya katakan memang benar. Leontin itu benar-benar milik ayahmu, tambah Chu Lingxi. Chu Feng, kamu ingin melawan Linghu Hongfei lagi. Anda membutuhkannya, kata Gu Mingyuan. Apa yang dikatakan Gu Mingyuan tetap seperti yang dipikirkan Chu Feng. Chu Feng yakin bahwa urusan antara dia dan Linghu Hongfei masih belum selesai. Cepat atau lambat, mereka akan bertarung lagi. Chu Feng tidak tahu kemampuan seperti apa yang akan dimiliki Linghu Hongfei saat itu. Namun, tak diragukan lagi, dia membutuhkan lebih banyak kemampuan yang mampu meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkannya. Senior, terima kasih. Pada akhirnya, Chu Feng menerima jimat kilin api. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah sesuatu yang menjadi milik ayahmu sejak awal. Anda dapat membahayakan sebagai saya memberikannya kepada Anda atas nama ayah Anda, kata Gu Mingyuan sambil tersenyum. Oh, benar, tiba-tiba Gu Mingyuan berbicara menggunakan transmisi suara. Senior, ada apa? Chu Feng menyadari bahwa Gu Mingyuan memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadanya. Bab 3693, Kelemahan Pembunuh. Apakah ayahmu benar-benar tidak ada di sini lagi? Tanya Gu Mingyuan. Senior, saya merasa ayah saya belum mati. Chu Feng mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Chu Feng merasa bahwa dia tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Kalau begitu aku mengerti. Gu Mingyuan tidak bertanya apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata itu. Namun, dia mengungkapkan senyum lega di wajahnya. Chu Feng dapat mengatakan bahwa Gu Mingyuan mungkin tidak mengenal ayahnya dengan baik. Namun, hubungan mereka harus cukup baik. Setidaknya, dia khawatir tentang kesejahteraan ayahnya. Kemudian, bersama dengan Chu Lingxi dan Gu Mingyuan,
Chu Feng tiba di tempat di mana anggota Balai Pemakan Darah sedang diinterogasi. Ketika mereka tiba di lokasi interogasi, mereka menemukan bahwa Chu Xuanzhengfa dan para ahli dari Balai Penegakan Hukum, para ahli interogasi, sebenarnya kehabisan akal. Interogasi tidak lebih dari menyiksa seseorang untuk memaksa mereka mengungkapkan apa yang ingin diketahui. Meskipun 9 ahli dari Aula Pelahap Darah semuanya sangat kuat, mereka dirantai oleh rantai khusus Gu Mingyuan. Jadi, metode interogasi Chu Xuanzhengfa dan yang lainnya berguna untuk melawan mereka. Sayangnya, meskipun Master Aula dari Hall yang melahap darah dan 8 ahli semuanya adalah pelaku kejahatan, mereka sangat tangguh dan pantang menyerah. Tidak peduli metode apa yang digunakan Chu Xuanzhengfa, mereka tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, tampaknya mereka tidak mau berbicara tentang siapa dalang bahkan dalam kematian. Chu Feng, Lingxi, apa yang membawa kalian berdua ke sini? Chu Xuanzhengfa agak terkejut melihat Chu Feng dan yang lainnya. Terbukti, dia tidak ingin Chu Feng, Chu Lingxi dan terutama Gu Mingyuan melihat penampilan yang tidak berdaya. Namun, Gu Mingyuan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Chu Xuanzhengfa. Dia langsung memasuki tempat interogasi dan melambaikan tangannya. Kalian semua bisa pergi. Nada suaranya sedingin es seperti sebelumnya. Dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat dia berbicara dengan Chu Feng. Ketika dia berbicara dengan Chu Feng, dia seperti seorang senior yang ramah dan lembut. Namun, dia sekarang tampak sangat arogan dan dingin, seperti seorang ratu yang kejam. Meskipun dia bukan dari klan surgawi Chu, bahkan Chu Xuanzhengfa tidak berani mengabaikannya. Adapun yang lain, bahkan lebih. Oleh karena itu, Chu Xuanzhengfa bahkan tidak repot-repot bertanya apapun, dan langsung memimpin semua orang dari Balai Penegakan Hukum keluar dari tempat interogasi. Dia menyerahkan aula yang mereka gunakan untuk interogasi kepada Gu Mingyuan. Dengan ini, selain para ahli yang dipenjara di Aula Pemakan Darah, hanya Chu Feng, Chu Lingxi dan Gu Mingyuan yang tetap berada di ruang interogasi yang gelap dan lembab. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda bajingan akan benar-benar memiliki profesionalisme pekerjaan. Rapat mulutmu ditutup, Gu Mingyuan berbicara dengan nada yang sangat mengejek. Siksaan macam apa yang kamu rencanakan untuk digunakan pada orang tua ini? Master Aula yang melahap darah bertanya. Menyiksa? Sangat menyiksamu, kata Gu Mingyuan. Jika Anda ingin menyiksa mereka, orang tua ini tidak akan peduli sedikit pun, kata Master Aula yang melahap darah. Saya secara alami tahu bahwa Anda tidak akan peduli jika saya menyiksa mereka. Namun, bagaimana jika saya menyiksa cucu Anda? Tanya Gu Mingyuan. Cucu? Itu hanyalah rumor. Kamu benar-benar percaya pada rumor seperti itu? Saya mungkin juga memberitahumu yang sebenarnya. Orang tua inilah yang menyebarkan desas-desus itu. Aku melakukannya justru karena aku ingin mencengangkan sampah sepertimu. Orang tua ini bahkan tidak punya anak laki-laki. Bagaimana saya bisa punya cucu? Master Aula yang melahap darah tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi yang sangat mengejek wajahnya. Seolah-olah Gu Mingyuan menyebut cucunya benar-benar konyol. Jika itu benar-benar rumor yang Anda ungkapkan untuk membingungkan orang lain, penyelesaian lebih baik Anda berhasil menipu saya dengan itu? Mengapa repot-repot menjelaskannya kepada saya di sini? Kata Gu Mingyuan. Sejujurnya, sejak aku jatuh ke tanganmu, aku tidak pernah berpikir untuk bisa hidup. Karena itu, saya tidak ingin Anda membuang-buang waktu. Gu Mingyuan, kamu bisa dianggap sebagai individu top di Ancestral Martial Starfield. Untuk bisa mati di tanganmu, kematianku sepadan. Bagaimana kalau kamu membiarkan orang tua ini mati dengan menyenangkan? Tanya Master Aula yang melahap darah. Kamu mau mati?
tidak apa-apa. Katakan padaku siapa yang memerintahkanmu untuk menyerang klan surgawi Chu, kata Gu Mingyuan. Saya tidak ditakdirkan oleh siapapun. Orang tua ini memiliki keluhan pribadi terhadap Chu Xuanyuan, kata Master Aula yang melahap darah. Apakah menurutmu aku mudah ditipu? Biarkan saya memberitahumu ini. Tidak apa-apa kalau kamu ingin mati. Namun, kamu hanya akan mengizinkan mati setelah kamu mengungkapkan siapa dalangnya. Sebelum itu, kamu tidak akan diizinkan untuk mati. Tunggu saja, saya akan pergi dan secara pribadi membawa cucu Anda itu, kata Gu Mingyuan. Hahaha. Saya tidak akan pernah membayangkan Gu Mingyuan sebodoh ini. Anda benar-benar akan membuang-buang waktu hanya untuk rumor belaka? Karena kamu ingin membuang-buang waktu, silakan dan lakukan itu. Master Aula yang melahap darah tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Hahaha. Namun, tepat pada saat itu, Gu Mingyuan juga tiba-tiba tertawa. Tawanya bahkan lebih keras daripada tawa Master Aula yang melahap darah. Tetap hidup. Jangan berpikir untuk bunuh diri. Jika Anda mati pada saya jamin cucu Anda akan lebih menderita daripada Anda. Chu Feng, Lingxi, ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gu Mingyuan pergi bersama Chu Feng dan Chu Lingxi. Meskipun Chu Feng tidak lagi melihat Master Aula yang melalap darah, dia, dengan teknik roh dunianya, dapat melihat ekspresinya bahkan dengan membela dia. Jejak kepanikan melintas melewati wajah Master Aula yang melahap darah. Melihat itu, Chu Feng menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Gu Mingyuan mungkin benar. Master Aula yang melahap darah mungkin benar-benar memiliki seorang cucu. Adapun cucu itu jelas kelemahan Master Aula yang melahap darah. Meskipun dia telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, itu masih ditemukan oleh Chu Feng. Bab 3696 Formasi Kultivasi Garis Darah. Chu Feng, Lingxi, kalian berdua tinggal di sini sekarang. Saya akan pergi sebentar, kata Gu Mingyuan setelah keluar dari ruang interogasi. Senior, apakah Anda benar-benar tahu lokasi cucu Master Aula yang mengalirkan darah? Tanya Chu Feng. Aula pemakan darah sangat berbahaya. Mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan paling berbahaya di Ancestral Martial Starfield. Karena mereka dapat digunakan oleh orang-orang tercela yang telah menyembunyikan diri mereka dalam bayangan, aula pemakan darah dapat dikatakan sebagai senjata paling menakutkan di medan bintang bela diri leluhur. Untuk mencegah aula pemakan darah menyerang klan kuno 10.000 provinsi kami, klan kami telah menyembunyikan kelemahan master aula-aula pemakan darah sepanjang waktu. Jadi, saya pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong, kata Gu Mingyuan. Kalau begitu, aku harus menyusahkan senior. Chu Feng berterima kasih padanya. Karena Lingxi adalah seseorang dari klan Surgawi Chu, masalah klan Surgawi Chu dapat dianggap sebagai masalah klan kuno 10.000 provinsi kami. Chu Feng, selama waktu ini ketika aku pergi, aku akan meninggalkan Lingxi dalam perawatanmu. Saat Gu Mingyuan mengucapkan kata-kata itu, dia menatap tajam ke arah Chu Lingxi. Siapa bilang aku butuh dia untuk menjagaku? Saya bisa menjaga diri sendiri, kata Chu Lingxi. Begitukah? Gu Mingyuan mulai tersenyum lebih kuat. Iya. Jika Anda ingin pergi, maka pergilah. Kalau tidak, para tawanan dari aula pemakan darah itu mungkin benar-benar berusaha bunuh diri, kata Chu Lingxi dengan kesal. Namun, wajah kecilnya menjadi agak merah. Lihat ini, kamu mencoba mengusirku begitu cepat. Gu Mingyuan menghela napas dramatis. Ini benar-benar yang dimaksud dengan, ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan. Gadis mana yang sudah cukup umur dan harus dinikahkan? Kamu hanya memikirkan omong kosong,
Wajah Chu Lingxi menjadi semakin merah. Cukup, cukup. Saya akan pergi, Gu Mingyuan tertawa. Sementara tawanya masih terdengar, dia sudah menghilang. Setelah Gu Mingyuan pergi, Chu Feng menatap Chu Lingxi. Dia berkata, cuacanya tidak panas. Mengapa wajahmu begitu merah? Diam. Chu Lingxi menatap tajam ke arah Chu Feng. Itu sangat disayangkan. Chu Feng tiba-tiba menghela nafas dengan sangat menyesal. Sayang sekali. Tanya Chu Lingxi. Kamu memiliki mata yang sangat indah, namun kamu bersikeras untuk memarahi orang lain. Sangat disayangkan, kata Chu Feng. Jika kamu masih tidak menutup mulut, aku akan memukulmu sampai mati. Saat Chu Lingxi berbicara, dia mengangkat tinjunya. Lingxi, di mana ibumu? Tepat pada saat itu, sesosok muncul. Itu adalah Chu Xuanzengfa. Melihat Chu Xuanzengfa, Chu Feng segera memberitahunya kemana Gu Mingyuan pergi. Setelah mengetahui tentang masalah ini, Chu Xuanzengfa sangat gembira. Awalnya, dia merasa tidak berdaya dengan situasi tersebut. Dia tidak pernah berharap Gu Mingyuan benar-benar mengetahui rahasia seperti itu. Chu Xuanzengfa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Karena itu, dia merasa bahwa begitu dia kembali, darah mereka akan dapat memaksa Master Aula dari Balai Pemakan untuk mengungkapkan kebenaran. Chu Feng, Lingxi, kalian berdua adalah ahli alam yang ditinggikan sekarang. Formasi kultivasi garis darah klan surgawi kita seharusnya efektif untuk kalian berdua sekarang. Karena kalian berdua tidak akan bisa membantu Master Kepala Klan, daripada menunggu di sini seperti ini, lebih baik kalian masuk ke formasi kultivasi garis darah untuk mengalaminya. Jika formasi kultivasi garis darah akhirnya membantu kalian berdua, kalian harus tetap di sana dan berlatih untuk beberapa waktu, kata Chu Xuanzengfa. Senior, harap tunggu. Saya masih khawatir tentang Master Ketua Klan, kata Chu Feng. Chu Feng, saya pikir lebih baik kita pergi dan memeriksa formasi kultivasi garis darah. Saya ingin memeriksanya. Saya pikir lebih baik jika Anda menemani saya, kata Chu Lingxi tiba-tiba. Setelah mendengar kata-kata Chu Lingxi, Chu Feng merasa sulit untuk menolaknya. Sebenarnya, dia ingin memeriksa sendiri formasi kultivasi garis darah. Hanya saja, ketika dia kembali terakhir kali, dia menemukan pembukaan pohon suci Fight dan tidak punya waktu untuk memeriksanya sebelum dia harus pergi lagi. Adapun saat ini, dia bertemu dengan aula pemakan darah tepat setelah kembali. Karena itu, dia tidak berminat untuk memeriksa formasi kultivasi garis darah. Namun, karena Chu Lingxi ingin dia menemaninya, dia tentu tidak akan menolak. Karena itu, Chu Feng dan Chu Lingxi memasuki formasi kultivasi garis darah klan surgawi Chou. Tentu saja, Chu Xuanzengfa menemani mereka. Hei, Chu Feng, apakah kamu benar-benar membuka formasi kultivasi garis darah ini? Sebagai anggota klan surgawi Chou, Chu Lingxi secara alami sudah mendengar tentang altar garis darah. Yang mengatakan, dia juga baru saja belajar dari ayahnya tentang 8 formasi kultivasi Bloodline Altar yang terbuka selamanya. Untuk itu semua karena Chu Feng. Orang harus tahu bahwa bahkan Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan tidak berhasil mencapai prestasi seperti itu. Namun, Chu Feng telah mencapainya. Itulah alasan mengapa dia sangat terkejut. Itu memang Chu Feng. Saat itu, saya juga hadir, kata Chu Xuanzengfa. Kamu benar-benar sesuatu. Omong-omong, jika bukan karena bantuan ibuku, aku benar-benar tidak akan bisa mengejarmu. Dia mendesah. Bakatmu terlalu menakutkan. Kemungkinan, saya akan disalib oleh Anda cepat atau lambat. Saya benar-benar tidak bisa mengendur sedikit pun. Gadis,
Berhentilah membuat komentar sederhana seperti itu. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak rendah hati di sini. Saya hanya tahu kemampuan saya, kata Chu Lingxi. Saat mereka tertawa dan mengobrol, mereka bertiga memasuki formasi kultivasi garis darah. Wow! Tempat ini sangat kaya dengan energi alam. Chu Lingxi segera menjadi bersemangat saat dia masuk. Dia bukan satu-satunya. Chu Feng juga bisa merasakan betapa kuatnya tempat itu. Chu Feng sebenarnya sudah memasuki formasi kultivasi garis darah saat pertama kali dibuka. Sayangnya, energi alami di sana hampir semuanya berlevel mulia dan tidak membantunya. Karena dia tidak bisa mendapatkan pemahaman apapun, dia tidak tinggal lama. Tapi sekarang, kultivasi Chu Feng telah mencapai peringkat 3 ta'ala. Masuk lagi sebagai yang mulia adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Tempat itu tidak hanya berisi pemahaman bela diri dan kekuatan bela diri yang tak terbatas, itu bahkan memeriahkan kekuatan garis darah seseorang. Ini benar-benar tanah kultivasi suci bagi mereka yang memiliki garis darah surgawi. Untuk memasuki tempat itu lagi, tidak berlebihan untuk menggambarkan pengalaman Chu Feng sebagai ikan yang kembali ke udara. Chu Feng merasa bahwa jika dia memasuki pelatihan tertutup selama sekitar 1 tahun di sana, kultivasinya pasti akan meningkat. Bahkan dengan tindakan mengalah, dia merasa kultivasinya akan meningkat 2 tingkat. Bahkan meningkatkan kultivasinya sebanyak 3 tingkat bukanlah hal yang mustahil. Bab 3695 Metode Pelatihan Khusus. Tempat ini terlalu menakjubkan. Tidak akan pernah saya harapkan klan surgawi Chu kita memiliki tempat budidaya suci yang luar biasa. Jika saya menghabiskan 1 tahun pelatihan di tempat ini, kultivasi saya pasti akan mencapai peringkat 5 yang mulia. Dibandingkan dengan Chu Feng, yang sedang berpikir di dalam hatinya, Chu Lingxi berteriak dengan penuh semangat. Benar saja, dia merasakan hal yang sama dengannya. Peringkat 5 ditinggikan dalam setahun. Lingxi, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat membuat 2 terobosan berturut-turut dalam kultivasi dengan berlatih di sini selama setahun. Setelah kata-kata Chu Lingxi didengar oleh Chu Xuan Zhengfa, dia tidak bisa tetap tenang. Chu Xuan Zhengfa kira-kira seumuran dengan Chu Xuan Yuan. Dia telah berlatih dengan getir selama bertahun-tahun untuk menjadi yang mulia. Dia tahu betapa sulitnya meningkatkan kultivasi seseorang setelah mencapai alam ta'ala. Meskipun ia merasa heran dengan Chu Lingxi mencapai peringkat 3 ditinggikan dalam waktu sesingkat itu, darah klan kuno 10.000 provinsi mengalir melalui tubuh Chu Lingxi. Selain itu, ibu Chu Lingxi, Gu Mingyuan, telah meninggalkan benih di tubuh Chu Lingxi saat dia dilahirkan. Karena itu, dia merasa bahwa dia dapat maju pesat karena dia dapat memanen apa yang telah disiapkan untuknya oleh ibunya. Itu adalah sesuatu yang dia mampu terima. Namun, setelah Chu Lingxi menyatakan bahwa dia akan dapat menembus ke peringkat 5 yang mulia dalam 1 tahun pelatihan di sana, Chu Xuan Zhengfa masih tercengang. Lagi pula, dia dan banyak tetua dari klan surgawi Chu telah berlatih di sana. Karena itu, dia tahu bahwa tempat itu adalah tempat biarawati yang menakutkan dan juga merasakan kekuatan yang disebutkan oleh Chu Lingxi. Karena itu, dia tidak bisa memikirkan apakah perbedaan antara bakat orang benar-benar sebesar itu. Tidak peduli apa, dia juga dianggap jenius. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dia adalah seseorang dengan bakat luar biasa di antara orang-orang di generasinya, dan hanya di bawah Chu Xuan Yuan. Ayah, apakah Anda menghabiskan waktu berlatih di tempat ini sendiri? Apakah Anda tidak merasakan kesempatan untuk membuat variasi saat berada di sini? Tanya Chu Lingxi. Saya mendapatkan pemahaman di sini. Namun, saya jauh dari merasakan peluang untuk mencapai variasi, kata Chu Xuan Zhengfa. Itu aneh.
Anda hanya peringkat 1 yang ditinggikan. Anda seharusnya sudah merasakan kesempatan untuk membuat perubahan setelah berlatih di sini begitu lama. Chu Lingxi mengerutkan kening. Jelas bahwa dia tidak mengerti mengapa ayahnya belum berhasil membuat modifikasi. Ini menyebabkan Chu Xuanzhengfa merasa agak malu. Mungkin ini perbedaan antara bakat. Bahkan jika saya tidak ingin mengakui perbedaan ini, saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Chu Xuanzhengfa memaksakan senyum di wajahnya. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, "Senior, mungkin saja metode latihanmu salah. Gunakan metode ini dan cobalah untuk memahami sekelilingmu lagi." Kemudian, Chu Feng mengajari Chu Xuanzhengfa metode khusus untuk merasakan energi alami di tempat itu. Metode pelatihan ini sangat unik. Itu bukanlah metode latihan di mana seseorang hanya menggunakan teknik misteriusnya untuk berlatih. Lebih dari itu adalah metode yang mengandalkan mobilisasi kekuatan garis darah seseorang. Chu Xuanzhengfa akhirnya menggunakan metode yang diajarkan Chu Feng kepadanya untuk memahami energi alam di sana. Begitu dia melakukannya, ekspresi luar biasa segera memenuhi wajahnya. Sensasi ini benar-benar sulit dipercaya. Jadi metode latihanku yang salah. Chu Xuanzhengfa menjadi bersemangat tanpa henti. Dia sangat bersemangat sehingga dia tampak hampir melompat-lompat. Setelah memahami energi alam sekitarnya sesuai dengan metode pelatihan yang diajarkannya oleh Chu Feng, ia menemukan bahwa energi alam tidak hanya menjadi lebih kaya, tetapi bahkan pemahaman bela diri tumbuh lebih jelas. Setelah menggunakan metode pelatihan, dia merasa seolah-olah berada dalam formasi kultivasi yang sama sekali berbeda. Tampaknya metode pelatihan senior sebelumnya memang salah, kata Chu Feng. Surga. Chu Feng, kamu benar-benar jenius. Tidak heran kecepatan kultivasi Anda begitu cepat. Pemahamanmu bukanlah sesuatu yang bisa aku bandingkan. Hari ini, saya benar-benar yakin. Chu Xuanzhengfa sangat gembira dan mulai memuji Chu Feng berulang kali. Dia sangat bersemangat sehingga dia menggerakkan tangan dengan gembira dan telah kehilangan ketenangan seorang senior. Dia sepertinya bahkan akan pergi ke Chu Feng dan mencium. Konon, setelah dipikir-pikir, perilakunya saat ini juga bisa dimengerti. Sebagai seorang kultivator bela diri, siapa yang tidak ingin kultivasi mereka menjadi lebih kuat? Chu Xuanzhengfa tahu bahwa jika dia berlatih sesuai dengan metode yang diajarkannya oleh Chu Feng, kultivasinya akan dapat maju pesat setelah pelatihan di formasi kultivasi garis darah. Meskipun dia tidak yakin Chu Lingxi bisa mencapai peringkat 5 ta'ala dalam setahun, dia merasa tidak masalah baginya untuk mencapai peringkat 2 ta'ala dalam setahun. Jika dia bisa mencapai peringkat 2 ta'ala dalam setahun, apa yang akan terjadi jika dia berlatih selama 10 tahun atau 100 tahun? Dia merasa bahwa bahkan mungkin baginya untuk mencapai alam utmost exalted di masa depan. Sebelumnya, dia tidak pernah berani berpikir untuk menjadi utmost exalted. Alasan mengapa dia mendapatkan kepercayaan seperti itu bukan hanya karena kekuatan formasi kultivasi garis darah, tetapi juga karena metode pelatihan yang diajarkan kepadanya oleh Chu Feng. Bagi Chu Feng, itu adalah metode pelatihan yang sederhana. Namun, bagi Chu Xuanzhengfa, itu adalah anugerah yang sangat besar. Ayah, apakah metode pelatihan Chu Feng benar-benar efektif? Kenapa saya tidak merasakan banyak perbedaan setelah mencobanya? Melihat betapa senangnya ayahnya, Chu Lingxi juga mencoba metode pelatihan Chu Feng. Namun, hasil tesnya seperti yang dia nyatakan. Itu tidak menghasilkan banyak efek untuknya. Karena itu, dia skeptis terhadap perilaku berlebihan ayahnya. Bab 3696, situasi menjadi buruk. Itu tentu saja nyata. Lingxi, apakah kamu benar-benar tidak dapat merasakan perubahannya?
Chu Xuanzhengfa merasa sangat terkejut mendengar Chu Lingxi berkata bahwa dia tidak bisa merasakan perubahan apapun. Saya benar-benar tidak bisa merasakan perubahan apapun, kata Chu Lingxi. Bingung, Chu Lingxi dan Chu Xuanzhengfa, pasangan ayah dan anak ini, keduanya beralih ke Chu Feng. Lingxi, kemampuan komprehensifmu sudah sangat tinggi. Jadi, Anda tidak perlu menggunakan metode itu. Metode saya ini menggabungkan kekuatan garis keturunan seseorang. Meskipun mungkin tidak efektif di tempat lain, itu akan meningkatkan kemampuan komprehensif seseorang di dalam formasi kultivasi garis darah ini, kata Chu Feng. Jadi itu masalahnya? Ah, aku mengerti sekarang. Saya tahu mengapa beberapa orang berlatih lebih lambat daripada yang lain meskipun mereka berlatih dengan cara yang sama. Ternyata, itu karena beberapa orang tidak bisa merasakan kekuatan yang sama sejak awal. Ternyata, inilah perbedaan bakat. Yang mengatakan, Chu Feng, bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan dapat meningkatkan kemampuan komprehensif ayahku menggunakan metode itu? Tanya Chu Lingxi. Adapun Chu Xuanzhengfa, dia menatap Chu Feng dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Sejujurnya, aku baru saja memikirkannya sebelumnya. Lagi pula, tempat ini hanya bermanfaat bagi mereka yang telah mencapai alam ta'ala. Jadi, saya baru menyadari metodenya setelah mencapai alam ta'ala. Sejujurnya, saya tidak yakin sebelumnya dan hanya ingin senior mengujinya. Namun, karena mampu membantu senior, tentu saja itu yang terbaik, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu sudah lebih dari membantuku. Klan kami semua bisa mendapatkan keuntungan dari metode Anda. Dengan ini, Master Kepala Klan bahkan mungkin bisa menjadi ahli tingkat Utmost Exalted. Chu Feng, kamu terlalu luar biasa. Anda hanyalah pahlawan dari klan surgawi Chou kami. Kegembiraan Chu Xuanzhengfa tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat. Kegembiraannya sangat emosional. Pertama, karena kontribusi Chu Feng, formasi kultivasi garis darah dapat tetap terbuka selamanya. Dan sekarang, Chu Feng telah mengajari mereka metode pelatihan khusus ini yang dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Ini bukanlah sesuatu yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sebaliknya, apa yang telah dilakukan Chu Feng akan bermanfaat bagi semua keturunan klan surgawi Chu. Chu Xuanzhengfa bahkan merasa bahwa jika ini terus berlanjut, klan surgawi Chu mereka akan menjadi kehancuran klan surgawi Linghu. Semua ini berkat Chu Feng. Ayah, kamu melebih-lebihkan, bukan? Jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan memberi tekanan besar pada Chu Feng. Melihat ayahnya bertindak sedemikian rupa, Chu Lingxi mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya begitu bersemangat. Ini benar-benar berbeda dari ayah yang dia kenal. Dia bahkan mengalahkan ayahnya, takut ayahnya menjadi gila karena terlalu bersemangat. Lingxi, kamu tidak mengerti. Bagi klan surgawi Chou kami, ini sangat penting. Itu akan mengubah nasib klan surgawi Chu kita. Itu bisa mengubah nasib klan kita, mengerti? Semua ini berkat Chu Feng. Bukankah seharusnya aku memanggilnya sebagai pahlawan, kata Chu Xuanzhengfa. Senior, saya juga anggota klan surgawi Chu. Ini hanyalah hal-hal yang harus saya lakukan. Selain itu, saya juga merasa ini bukan sesuatu yang utama, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak harus menyalahkan hati yang rendah. Anda adalah pahlawan klan surgawi Chou kami, orang yang mengubah nasib klan kami. Dalam kegembiraan, Chu Xuanzhengfa meraih bahu Chu Feng. Ayah, tolong tenangkan dirimu dan mulailah berlatih. Chu Feng dan saya perlu berlatih juga, kata Chu Lingxi. Sangat baik. Pergi dan latih. Latihan lebih penting.
Saya akan pergi dan melaporkan berita gembira ini kepada Tuan Han Peng dan membuatnya merasakan energi alami dari tempat ini juga. Chu Xuan Zhengfa tertawa keras saat mengucapkan kata-kata itu. Meski sudah berjalan jauh, tawanya masih menggema. Katakan, Chu Feng, kamu sepertinya mengejutkan ayahku. Konon, kamu benar-benar sangat kuat. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa metode pemahaman ayah saya dan yang lainnya mungkin salah. Selain itu, saya juga tidak dapat memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mereka. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar perubahan yang dialami ayahku setelah menggunakan metodemu, saya merasa itu akan sangat besar setelah melihat bagaimana dia bereaksi. Rupanya Anda benar-benar akan menjadi pahlawan klan surgawi Chu kami, kata Chu Lingxi kepada Chu Feng. Yang kuat bukan aku. Sebaliknya, orang yang membangun tempat ini. Orang itu benar-benar luar biasa. Orang itu juga dermawan bagi klan surgawi Chu kita. Chu Feng semakin penasaran siapa orang yang menciptakan formasi kultivasi garis darah ini. Memang, orang itu sangat luar biasa. Namun, mari kita tidak memikirkan hal-hal ini lagi. Sebaliknya, kita harus buru-buru berlatih. Ingat, kamu harus fokus pada latihanmu. Jangan terganggu, kata Chu Lingxi. Nak, untuk mendesakku berlatih seperti ini, mungkinkah kamu tahu sesuatu? Tanya Chu Feng. Chu Feng terus merasa bahwa Chu Lingxi memiliki suatu alasan untuk mendesak Chu Feng untuk berlatih seperti itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Linghu Hongfei telah keluar dari pelatihan tertutupnya? Tanya Chu Lingxi. Pelatihan tertutup? Saya bahkan tidak tahu kapan dia mengikuti pelatihan tertutup, kata Chu Feng. Tidak heran kamu tidak terburu-buru sedikit pun. Apakah kamu tahu bahwa klan surgawi Linghu memiliki formasi yang sangat menakjubkan yang disebut formasi garis darah api petir? Jika seseorang dapat keluar dari formasi garis darah api petir itu, kultivasi seseorang pasti akan meningkat. Bahkan bakat seseorang pun akan meningkat. Dilaporkan, setelah Linghu Hongfei melawanmu di alam atas 9 naga, dia memasuki formasi garis darah api petir. Dan sekarang, dia sudah keluar dari formasi garis darah api petir itu. Meskipun saya tidak tahu perubahan macam apa yang terjadi padanya, kultivasinya pasti berbeda dari sebelumnya. Selain itu, dia pasti akan datang mencari Anda untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Jadi, Anda tidak bisa bermalas-malasan, kata Chu Lingxi. Jadi itu masalahnya. Tidak heran ibumu memberiku jimat kilin api itu, kata Chu Feng. Jimat kilin api itu milikmu sejak awal. Konon, memang karena ibuku Linghu Hongfei begitu terburu-buru menyerahkannya kepadamu, kata Chu Lingxi. Kemudian, Chu Feng dan Chu Lingxi keduanya duduk bersila dan mulai merasakan energi alam dan pemahaman bela diri dari tempat ini. Keduanya sama-sama berharap untuk meningkatkan kultivasi mereka, meski hanya 1 tingkat. Namun, tempat ini berbeda dari pertemuan kebetulan. Jika seseorang mendapatkan pertemuan yang kebetulan, kultivasi seseorang akan meningkat dalam waktu singkat. Tempat ini, di sisi lain, berbeda. Seseorang harus menghabiskan waktu dan perlahan memahami hal-hal di sini. Namun, mereka berdua hanya berlatih kurang dari setengah hari sebelum diinterupsi. Orang yang mengganggu mereka adalah Chu Xuan Zhengfa. Chu Feng, situasinya buruk. Ketika Chu Xuan Zhengfa tiba, suaranya bahkan bergetar. Bab 3697, Pemandangan Keluhan. Senior, ada apa? Chu Feng tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi setelah mendengar suara Chu Xuan Zhengfa. Benar saja, sesuatu yang besar memang terjadi. Ternyata itu adalah kepala klan surgawi Chu dan kondisinya. Bahkan Grandmaster Liang Qiu dan Liang Qiu Chengfeng, 2 spiritualis dunia jubah suci, tidak mampu menstabilkan kondisinya.
mereka membutuhkan bantuan Chu Feng. Karena masalah ini menyangkut nyawa dan kematian kepala klan surgawi, Chu Feng tidak berani ragu dan segera meluncur ke tempat kepala klan surgawi yang dirawat. Begitu dia masuk, Grandmaster Liang Qiu segera membentuk formasi roh. Setelah mengatur formasi roh, Grandmaster Liang Qiu memerintahkan bahkan jika langit runtuh, tidak ada yang mengganggu mereka. Jika tidak, kepala klan surgawi Chu akan mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Grandmaster Liang Qiu, Chu Xuanzhengfa dan yang lainnya menyadari betapa seriusnya kondisi master ketua klan mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka tidak dapat membantu dalam masalah ini. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Grandmaster Liang Qiu Chengfeng, dan Chu Feng. Jadi, selain mematuhi Grandmaster Liang Qiu dan menyegel tempat itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tampaknya situasi master kepala klan sangat buruk. Chu Lingxi juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia dibesarkan di klan surgawi Chu. Karena itu, kepala klan surgawi Chu seperti seorang kakek baginya. Dia sangat dekat dengannya. Karena itu, dia tentu saja tidak berharap sesuatu terjadi padanya. Master kepala klan layak mendapat bantuan surga. Dia seharusnya baik-baik saja. Chu Xuanzhengfa menghiburnya. Tuanku, situasinya buruk. Tepat pada saat itu, seorang ahli dari Balai Penegakan Hukum Surga masuk dengan panik. Pada saat itu, kegugupan memenuhi wajahnya. Dia memiliki tampilan seseorang menghadapi malapetaka yang akan datang. Apa yang telah terjadi? Chu Xuanzhengfa bertanya. Itu klan surgawi Linghu, jawab ahli itu. Klan surgawi Linghu. Ekspresi Chu Xuanzhengfa dan Chu Lingxi berubah setelah mendengar kata-kata itu. Linghu Hongfei telah tiba dengan para ahli klan surgawi Linghu. Mereka menyebut nama Chu Feng dan menuntut untuk menantangnya, kata ahli itu. Tantang Chu Feng. Chu Xuanzhengfa mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Apa itu klan surgawi Linghu? Mereka adalah eksistensi yang saat ini terlibat dalam pertempuran melawan Master Alam Starfield untuk memperebutkan posisi penguasa Ancestral Martial Starfield. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan terkuat di medan bintang bela diri leluhur. Dan sekarang, kekuatan seperti itu datang untuk menimbulkan masalah. Bagaimana tepatnya dia harus menangani mereka? Bahkan jika Gu Mingyuan hadir, kemungkinan besar dia juga tidak akan bisa menahan mereka. Mereka datang secepat ini. Dibandingkan dengan Chu Xuanzhengfa, Chu Lingxi menilai seolah-olah dia telah mengantisipasinya. Woos! Tiba-tiba, tubuh Chu Lingxi bergeser. Dia menuju keluar klan surgawi Chu. Lingxi, apa yang kamu lakukan? Tanya Chu Xuanzhengfa. Ayah, mereka datang untuk menantang kita. Bagaimana kita bisa meringkuk di hadapan mereka? Karena Chu Feng tidak dapat menerima tantangan itu, aku akan mengambil apa yang disebut jenius nomor 1 Linghu Hongfei atas namanya. Saat Chu Lingxi berbicara, sosoknya menghilang. Hanya suaranya yang masih bergema di langit. Meskipun suaranya penuh percaya diri, Chu Xuanzhengfa masih sangat dikuasainya. Jadi, tubuhnya diganti dan dia mengejarnya. Setelah Chu Feng memasuki aula istana yang digunakan untuk perawatan kepala klan surgawi Chu, dia memberikan segalanya untuk bekerja sama dengan Grandmaster Liang Qiu. Begitu mereka mulai, mereka melanjutkan perawatan selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari berlalu, kondisi kepala klan surgawi Chu akhirnya stabil. Meskipun kepala klan surgawi Chu masih belum sadarkan diri dan perlu dirawat perlahan agar kembali sehat, setidaknya dia tidak lagi dalam bahaya fatal. Senior, kebaikan ini bukanlah sesuatu yang cukup untuk berterima kasih. Tapi, saya tetap harus berterima kasih kepada para senior atas kebaikan ini. Tiba-tiba,
Chu Feng berdoa kepada Grandmaster Liang Qiu dan Liang Qiu Cheng Feng. Chu Feng tahu betul bahwa bisa dikatakan bahwa kepala klan surgawi Chu hanya bisa hidup karena Grandmaster Liang Qiu telah secara paksa menariknya kembali dari gerbang alam baka. Apa yang telah dia lakukan benar-benar merupakan rahmat menyelamatkan hidup seseorang. Grandmaster Liang Qiu menghela nafas, lalu berkata, "Teman muda Chu Feng, ini hanya sesuatu yang harus dilakukan orang tua ini. Berdasarkan hubungan kita, aku tidak bisa mengabaikan hidup dan mati ketua klanmu. Selain itu, kamu sendiri telah sangat membantu dalam perawatan. Jika Anda tidak ada di sini, ketua klan Anda tidak akan bisa bertahan." Chu Feng, apa yang dikatakan tuanku benar. Dalam hal kontribusi Anda tidak dapat luput dari perhatian, tambah Liang Qiu Cheng Feng. Menghadapi kedua orang itu, Chu Feng merasa terharu tanpa henti. Dia hanya bisa berkata, Chu Feng pasti akan membalas kebaikan dan rahmat senior. Chu Feng, sudah cukup. Klan Anda harus khawatir tentang kepala klan Anda. Anda harus keluar dan melaporkan kabar baik ini kepada mereka, kata Grandmaster Liang Qiu. Chu Feng segera bangun setelah mendengar kata-kata itu. Grandmaster Liang Qiu melambaikan lengan bajunya dan melarang formasi roh yang menutupi aula istana. Ketika formasi spiritual menghilang, Chu Feng menemukan Chu Xuan Zhengfa sedang berdiri di luar gerbang. Chu Xuan Zhengfa telah memasuki istana. Hanya saja, dia tidak berani mengganggu Grandmaster Liang Qiu Cheng Feng, dan Chu Feng. Itulah mengapa dia berdiri di luar formasi spiritual. Namun, Chu Xuan Zhengfa memiliki ekspresi yang sangat pucat di wajahnya. Kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya yang tampak pucat. Chu Feng, bagaimana kabar Master Ketua Klan? Chu Xuan Zhengfa melangkah maju dan bertanya. Suaranya dipenuhi dengan kegugupan. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Chu Xuan Zhengfa seperti itu. Senior, Master Ketua Klan telah lolos dari bahaya. Dia akan pulih seiring berjalannya waktu, kata Chu Feng. Put. Tepat setelah Chu Feng selesai memikirkan kata-kata itu, Chu Xuan Zhengfa tiba-tiba ayat di tanah. Dia mulai bersujud kepada Grandmaster Liang Qiu dan Liang Qiu Cheng Feng. Grandmaster Liang Qiu dan Liang Qiu Cheng Feng bingung dengan tindakan Chu Xuan Zhengfa. Bingung, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Chu Feng awalnya berpikir bahwa Chu Xuan Zhengfa bertindak seperti ini karena dia ingin berterima kasih kepada Grandmaster Liang Qiu dan Liang Qiu Cheng Feng karena telah menyelamatkan Master Ketua Klan mereka. Namun, setelah Chu Xuan Zhengfa berbicara, Chu Feng menyadari bahwa situasinya salah. Tuanku, kalian berdua telah menyelamatkan ketua klan tuanku. Anda telah menunjukkan kepada kami rahmat yang luar biasa. Awalnya, aku seharusnya tidak menyusahkan kalian berdua di saat seperti ini. Namun, putri saya terluka parah. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain mencari bantuan senior untuk menyelamatkan putri saya. Tidak hanya Chu Xuan Zhengfa bersujud tanpa henti, dia bahkan menangis terseduh-seduh saat mengucapkan kata-kata itu. Dia sepertinya akan runtuh. Senior, apa yang terjadi dengan Lingxi? Setelah mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Chu Lingxi, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Dia segera melangkah keluar untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Namun, Chu Xuan Zhengfa tidak menanggapi. Dia terus bersujud kepada Grandmaster Liang Qiu dan Liang Qiu Cheng Feng, memohon mereka untuk merawat Chu Lingxi. Cepat bawa putrimu ke sini, kata Grandmaster Liang Qiu. Chu Feng sudah bergegas keluar saat Grandmaster Liang Qiu mengucapkan kata-kata itu. Namun, saat dia tiba di luar gerbang masuk, Chu Feng berdiri tertegun. Chu Hanpeng dan para ahli lainnya dari klan surgawi Chou semuanya hadir. Chu Lingxi juga hadir. Hanya saja, kondisi Chu Lingxi sangat buruk.
tidak hanya dia berlumuran darah dan pucat pasi, tapi auranya juga sangat lemah. Itu sangat lemah sehingga hampir menghilang. Namun, yang paling mengejutkan dari semuanya adalah matanya. Awalnya, Chu Lingxi memiliki sepasang mata yang sangat bersemangat. Mereka seperti dua galaksi, dan bisa dikatakan sebagai aspek yang paling menarik baginya. Namun, matanya sekarang benar-benar berdarah. Tempat-tempat yang awalnya cerah dan bersemangat benar-benar kosong. Mata Chu Lingxi hilang. Seseorang telah mencungkil matanya secara paksa. Meskipun Chu Feng masih tidak mengerti apa yang telah terjadi, dia merasa otaknya mati rasa dan kepalanya kosong saat melihat hal seperti itu. Dia merasa seperti ada jutaan dan jutaan pedang yang menusuk hatinya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Melihat Chu Lingxi yang terluka parah, Chu Feng merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia merasa seperti berada di rumah kematian. Bab 3698 Niat membunuh Chu Feng. Pada saat yang sama Chu Feng merasa sedih, niat membunuh yang luar biasa muncul di dalam hatinya. Konon, Chu Feng tidak repot-repot bertanya. Sebaliknya, dia segera melepaskan kekuatan rohnya dan menutupi Chu Lingxi dengannya. Chu Feng sedang tidak ingin memikirkan hal lain. Dia hanya ingin cepat mengobati luka-lukanya. Saat memulai perawatan, hati Chu Feng langsung tegang. Dengan kemampuan Chu Feng, dia seharusnya dapat dengan mudah memulihkan mata Chu Lingxi. Namun sekarang, dia heran menemukan bahwa matanya tidak dapat disembuhkan. Dia pasti tidak menerima cedera fisik sederhana. Sebaliknya, jiwanya terluka. Cederanya sangat serius. Chu Feng dapat menstabilkan kondisinya dan menyelamatkan nyawanya, tetapi dia tidak dapat memulihkan matanya. Selanjutnya, Chu Feng menemukan bahwa jika luka-lukanya tidak ditangani dengan cepat, matanya mungkin tidak akan pernah pulih. Grandmaster, tolong bantu saya. Melihat bahwa dia tidak dapat merawat mata Chu Lingxi, Chu Feng tidak punya pilihan selain mencari bantuan Grandmaster Liang Qiu. Grandmaster Liang Qiu telah tiba di belakang Chu Feng dan sedang mengamati kondisi Chu Lingxi sebelum dia mengajukan permintaan. Jadi, dia segera mengambil alih begitu Chu Feng mengajukan permintaan. Namun, setelah mengambil alih, bahkan seseorang seperti Grandmaster Liang Qiu mulai merengut. Chu Feng, kalian semua keluar dulu. Aku perlu berkonsentrasi. Saat Grandmaster Liang Qiu berbicara, dia membawa Chu Lingxi ke aula istana. Chu Feng dan yang lainnya tidak berani mengganggunya. Jadi, mereka hanya bisa menunggu di luar istana. Senior, siapa yang melukai Lingxi? Akhirnya, Chu Feng menanyakan pertanyaan yang paling ada di benaknya. Dia telah menentukan dengan sekali pandang bahwa mata Chu Lingxi digali secara paksa oleh seseorang. Dan sekarang, dia pasti tahu siapa yang telah melakukan hal yang tidak dapat ditoleransi olehnya. Itu Ling Hu Hongfei, kata Chu Xuan Zhengfa. Ling Hu Hongfei. Chu Feng sangat terkejut mendengar nama itu. Chu Feng tidak mengharapkan Ling Hu Hongfei tiba pada saat seperti itu. Lagi pula, klan surgawi Ling Hu telah menyatakan perang melawan Master Alam Starfield. Di saat seperti ini, seorang jenius seperti Ling Hu Hongfei seharusnya tidak berlarian kemana-mana. Chu Xuan Zhengfa mulai menjelaskan urutan kejadian kepada Chu Feng. Tepat setelah Chu Feng dipanggil pergi oleh Grandmaster Liang Qiu untuk membantu merawat cedera kepala klan surgawi Chu, Ling Hu Hongfei telah tiba untuk menantangnya. Chu Lingxi tahu bahwa kesibukan Chu Feng merawat ketua klan tuan mereka dan tidak dapat menerima tantangan itu. Karena itu, dia memutuskan untuk menerima tantangan Ling Hu Hongfei sebagai gantinya. Saat keduanya bertarung, Ling Hu Hongfei menunjukkan persiapan yang jelas untuk Chu Lingxi. Meskipun dia jelas merupakan peringkat 3 yang ditinggikan, Ling Hu Hongfei bertingkah seolah dia tidak menempatkannya di matanya sama sekali.
Adapun Chu Lingxi, dia juga tidak mau kalah. Dia juga menghina Linghu Hongfei, dan beberapa kata-katanya akhirnya membuatnya marah. Dalam pertempuran, hinaan bisa menjadi serangan psikologis. Logikanya diterima sebagai norma. Namun, kebetulan Chu Lingxi dikalahkan dalam pertempuran. Yang terpenting, Linghu Hongfei memendam perasaan tidak enak setelah dihina. Jadi, dia tidak hanya mengalahkannya, tapi dia juga dengan sengaja mencungkil matanya. Karena Linghu Hongfei telah tiba dengan seorang ahli yang paling mulia dari klan surgawi Linghu, Chu Xuanzhengfa dan yang lainnya tidak dapat melakukan apapun saat mereka menyaksikan Linghu Hongfei menggali mata Chu Lingxi. Kultivasi mereka terlalu lemah, sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa mendekati mereka. Mereka hanya bisa melihat saat adegan itu terjadi di depan mata mereka. Meskipun mereka sangat khawatir saat melihat mata Chu Lingxi digali, mereka tahu bahwa dalam pertempuran antara pembudidaya bela diri adalah hal yang biasa untuk melihat tubuh seseorang secara fisik hancur. Jadi, mereka awalnya mengira cedera kecil Chu Lingxi dan dapat diobati. Namun, mereka tidak menyangka Linghu Hongfei begitu kejam. Dia menggunakan beberapa cara khusus untuk menghilangkan mata Chu Lingxi dari jiwanya, membuat lukanya tidak dapat dinilai. Oleh karena itu, Chu Xuanzhengfa dan yang lainnya tidak bisa merawatnya. Tak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain menunggu Grandmaster Liang Qiu Chengfeng dan Chu Feng selesai merawat master ketua klan mereka, dan meminta bantuan mereka. Bajingan itu! Niat membunuh tanpa batas dipancarkan dari tubuh Chu Feng. Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat karena marah. Pembuluh darahnya semua menonjol. Kemarahan memenuhi matanya saat tubuhnya bergetar. Chu Feng saat ini sangat marah. Tidak hanya dia menghilangkan niat membunuh yang luar biasa, tetapi bagian dalam tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang lebih besar. Yang paling dibenci Chu Feng adalah mereka yang dekat dengannya terluka oleh orang lain. Linghu Hongfei melukai Chu Lingxi dengan cara yang menghina menyebabkan Chu Feng semakin marah. Aku akan membunuhnya. Saat Chu Feng berbicara, dia berencana untuk tenang mencari Linghu Hongfei. Chu Feng, tenangkan dirimu. Jika Anda senang mencari Linghu Hongfei, Anda hanya akan menyia-nyiakan hidup Anda. Tepat setelah Chu Feng mengangkut maju, dia segera dihentikan oleh Liang Qiu Chengfeng. Dia melukai Lingxi. Saya tidak bisa tetap tidak peduli. Hutang ini harus dibayar dengan darah, kata Chu Feng. Bahkan jika Anda ingin melunasi utang dengan darah, Anda harus terlebih dahulu menilai kemampuan Anda sendiri. Jika Anda ingin menghadapi Linghu Hongfei, Anda akan menghadapi klan surgawi Linghu. Kamu bahkan tidak bisa merawat orang-orang dari aula pemakan darah. Bagaimana kamu menangani klan surgawi Linghu, kata Liang Qiu Chengfeng. Terus, mereka datang untuk menantang kita, dan telah melukai Lingxi. Aku tidak bisa meringkuk di tempat ini. Bahkan jika aku mati, aku masih akan melawannya, kata Chu Feng. Chu Feng, mereka sudah pergi, kata Chu Xuanzhengfa. Kiri. Chu Feng terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Bukankah dia datang untuk menantangku? Mengapa dia pergi? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa sangat bingung. Linghu Hongfei sengaja datang ke klan surgawi Chu untuk menantangnya. Dia melawan Chu Lingxi bisa dibilang kecelakaan total. Bahkan jika Chu Feng sendirian untuk merawat kepala klan surgawi Chu, itu hanya 3 hari. Untuk Linghu Hongfei melakukan perjalanan jauh ke klan surgawi Chu, itu pasti membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Jika Linghu Hongfei bersedia mencari Chu Feng untuk menantangnya pada saat seperti itu berarti dia bersedia untuk melawannya. Jadi, mengapa dia bahkan tidak mau tinggal untuk waktu yang singkat dan menunggu Chu Feng keluar? Kenapa dia pergi seperti itu? Bab 3699,
keanehan laut dalam. Saya juga tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba memutuskan hengkang. Dia datang ke sini justru untuk menantangmu, dan tahu bahwa kamu ada di sini di klan surgawi Chu. Faktanya, setelah dia mengalahkan Lingxi, dia masih memanggilmu untuk keluar untuk melawannya. Namun, tiba-tiba, dia mengubah rencananya dan pergi bersama klan surgawi Linghu yang datang bersamanya. Namun, sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan. Dia menyatakan bahwa dia akan kembali untuk menantangmu lagi dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, jika kamu tidak menerima tantangannya, dia akan, Chu Xuanzhengfa tiba-tiba ragu. Senior, apa yang akan dia lakukan jika aku tidak menerima tantangannya? Tanya Chu Feng. Dia mengatakan bahwa dia menggali mata Lingxi hari ini hanyalah sebuah peringatan. Dia akan kembali untuk menantangmu lagi dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, jika Anda tidak menerima tantangannya, dia tidak hanya akan mencabut mata semua klan surgawi Chu, tetapi dia juga akan melumpuhkan semua kultivasi kita, kata Chu Xuanzhengfa. Baiklah, aku akan menunggu 3 bulan untuknya. Setelah 3 bulan, saya tidak hanya akan menggali mata Linghu Hongfei di depan Lingxi, tetapi saya juga akan mengambil nyawanya. Ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, bahkan udara di sekitarnya menjadi sedingin es. Niat membunuhnya menyebabkan bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua yang hadir merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng serius berniat membunuh Linghu Hongfei. Terlepas dari apakah dia bisa melakukan itu atau tidak, niat membunuhnya saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak nyaman. Bukannya mereka takut Chu Feng tidak bisa membunuh Linghu Hongfei. Sebaliknya, mereka takut bahwa Chu Feng mungkin benar-benar dapat membunuh Linghu Hongfei. Siapakah Linghu Hongfei? Dia adalah masa depan klan surgawi Linghu. Jika Chu Feng benar-benar membunuh Linghu Hongfei, bagaimana mungkin klan surgawi Linghu menyelamatkan mereka? Mereka semua akan berakhir menderita bencana. Chu Feng, aku tahu kamu sedang marah sekarang. Kami semua merasakan hal yang sama sepertimu. Namun, masalah ini menyangkut keamanan klan surgawi Chu kita. Anda harus mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, kata Chu Hanpeng. Apa katamu? Tiba-tiba, Chu Feng menatap Chu Hanpeng. Tatapannya sangat keras. Sepertinya tatapan binatang buas. Melihat wajah itu, Chu Hanpeng gemetar ketakutan dan mundur beberapa langkah. Pada saat itu, semua tetua yang ingin menghalangi Chu Feng menjadi pucat karena ketakutan dan tidak lagi berani mengatakan apapun. Saya pasti akan membalaskan dendam Lingxi. Dalam 3 bulan, itu akan menjadi kematian Linghu Hongfei atau kematianku. Mereka yang tidak takut mati bisa tinggal di sini. Mereka yang takut mati bisa segera pergi. Saat Chu Feng berbicara, dia melemparkan judul plat ke Chu Hanpeng. Kerumunan semua terkejut dengan tindakan tiba-tiba Chu Feng melemparkan judul plat ke Chu Hanpeng. Namun, setelah mereka melihat judul plat itu, Chu Hanpeng, tetua klan surgawi Chu, dan bahkan Liang Qiu Cheng Feng yang berdiri di samping, memperlihatkan perubahan besar dalam ekspresi mereka. Alasannya karena tertulis di plat judul itu dalam huruf besar adalah Kota Naga Bela Diri Leluhur. Selain itu, tidak peduli bagaimana mereka melihat judul plat, itu tidak terlihat palsu. Apa yang diwakili oleh Kota Naga Bela Diri Leluhur? Mereka semua tahu betul apa yang diwakilinya. Chou Feng, bagaimana kamu mendapatkan plat judul ini? Tanya Chu Hanpeng. Master Kota-Kota Naga Bela Diri Leluhur memberitahu saya bahwa anggota klan kami dapat mencari perlindungan di tempatnya. Chu Feng hanya memikirkan kata-kata itu dan tidak repot-repot menjelaskan detailnya. Suasana hatinya sangat buruk dan dia tidak ingin menjelaskan semuanya secara detail. Chu Hanpeng dan yang lainnya sangat gembira.
untuk dapat mencari perlindungan di kota naga bela diri leluhur memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Jika ada yang bisa menyelamatkan mereka di leluhur Marshal Starfield setelah merasakan klan surgawi Linghu, maka mungkin itu hanya 3 kota. Berdengung. Tiba-tiba, pintu masuk yang ditutup rapat ke aula istana terbuka. Grandmaster Liang Qiu berjalan keluar. Grandmaster, bagaimana kabar Lingxi? Melihat Grandmaster Liang Qiu berjalan keluar, Chu Feng dan Chu Xuanzhengfa segera mengumumkan untuk menanyakan kabar Chu Lingxi. Namun, menghadapi tatapan penuh harapan Chu Feng dan Chu Xuanzhengfa, Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan ekspresi malu. Grandmaster Liang Qiu menghela napas. Kemudian, dia berkata, cederanya ada pada jiwanya. Perawatan biasa sama sekali tidak berguna. Kita harus segera menemukan mata baru untuknya. Jika tidak, matanya tidak akan pernah sembuh, dan dia akan selamanya kehilangan penglihatannya, kata Grandmaster Liang Qiu. Izinkan saya. Berikan mataku, sebuah suara segera terdengar setelah Grandmaster Liang Qiu menyelesaikan kata-katanya. Itu adalah Chu Xuanzhengfa. Chu Xuanzhengfa merasa sangat tertekan melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Baginya, selama dia bisa menyembuhkan mata Chu Lingxi, belum lagi memberikan matanya, bahkan jika dia harus memberikan nyawanya sebagai ganti matanya, dia bersedia melakukannya. Namun, Grandmaster Liang Qiu menggelengkan kepalanya atas permintaan Chu Xuanzhengfa. Tidak, itu tidak akan berhasil. Mata biasa tidak bisa membantunya. Matanya harus diganti dengan keanehan alami. Keanehan alami. Ekspresi orang banyak berubah setelah mendengar kata-kata itu. Itu benar. Selain itu, mereka tidak bisa menjadi keanehan alam biasa. Sebaliknya, mereka harus menjadi keanehan alami yang membentuk mata, kata Grandmaster Liang Qiu. Ah! Pada saat itu, Chu Xuanzhengfa terlihat sedih. Bahkan Chu Feng mengungkapkan keputusasaan di matanya. Keanehan alam pun tidak sulit ditemukan. Namun, keanehan alami yang memadat menjadi mata adalah hal-hal yang belum pernah didengar Chu Feng sebelumnya. Di mana orang bisa menemukan keanehan alami seperti itu? Senior, apakah Anda tahu di mana ada keanehan alami seperti itu di medan bintang bela diri leluhur? Tanya Chu Feng. Kebetulan ada satu keanehan alami di leluhur Marshal Starfield. Itu disebut keanehan laut dalam. Jika Anda bisa mendapatkannya, mata Chu Lingxi pasti bisa disembuhkan, kata Grandmaster Liang Qiu. Senior, di mana keanehan laut dalam? Tanya Chu Feng dan Chu Xuanzhengfa pada saat bersamaan. Alam atas kesepian, laut cermin, kata Grandmaster Liang Qiu. Laut cermin. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuanzhengfa menunjukkan ekspresi putus asa. Orang-orang yang hadir semua tahu tempat seperti apa laut cermin alam atas kesendirian itu. Itu salah satu dari sisa eksentrik leluhur Marshal Starfield. Itu adalah tempat yang berisi tombak dewa pertempuran yang legendaris. Namun, laut cermin adalah tempat yang sangat berbahaya. Belum lagi pergi ke sana, mendengar nama laut cermin saja sudah membuat orang ketakutan. Jika keanehan laut dalam berada di tempat lain, mungkin kerumunan itu akan berusaha mencari mereka. Namun, jika mereka berada di laut cermin, praktis tidak ada harapan. Aku akan pergi. Pada saat semua orang putus asa, sebuah suara terdengar. Itu adalah Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.